Oleh Tika Widya. Yeay! Gimana semuanya kabar teman-teman malam hari ini? Coba dong react dulu. React dulu dong. Kembali lagi ya bersama saya. Kali ini kembali ke posisi mulanya menjadi moderator, tidak lagi mengisi materi. Coba, ini beneran nih lagi nggak pada semangat. Coba react dulu nggak semangat dong. Karena hari ini materinya tuh sedep banget. Kalau tadi ada Kerasakti itu mencari kitab suci, di sini kalian akan mencari kitab-kitab bagaimana cara menulis fantasi yang baik dan benar. Oke, sudah Kak Anastasia juga sudah. Dan di sini aku juga ditemenin oleh Kak Nadira dan Kak Radia juga sebagai pengurusnya dari KBN. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau menyerahkan dulu nih kepada Kak Tika, karena Kak Tika akan mempromosikan dulu sesuatu. Apa tuh Kak Tika? Oh, oke. Halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar menulis gratis pada bulan Mei kali ini ya teman-teman. Aku tahu materi yang kali ini pasti udah ditunggu-tunggu karena berhubungan dengan cuan, berhubungan dengan bagaimana menulis yang menghasilkan cuan gitu ya. Tapi aku minta izin 5 menit aja untuk mempromosikan KBN. Sorry, kok malah iklan? Mempromosikan KBN buat teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan KBN atau komunitas belajar nulis. Jadi teman-teman, acara ini diselenggarakan oleh komunitas belajar nulis yang udah berdiri sejak tahun 2022 ya teman-teman ya. Kita udah punya 1.100 penulis aktif di komunitas WhatsApp yang macem-macem nih ya jenis penulisnya ya. Mungkin kita akhir-akhir ini lagi demen fiksi, jadi kita bahasnya fiksi mulu. Tapi di dalam komunitas ini itu kita belajar hal-hal lain selain fiksi. Jadi ada 4 grup belajar, yaitu grup belajar menulis novel, grup belajar menulis cerpen, grup belajar blogging, sama grup belajar freelancing gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses ruang diskusi belajar sesuai minat. Selain itu, kami juga punya event bulanan yang super seru, seperti salah satunya ini adalah webinar menulis gratis yang kalian hadiri saat ini gitu ya. Terus ada juga silent reading, ada juga silent writing yang semua eventnya itu diperuntukkan teman-teman penulis pemula secara gratis supaya dapat bisa bisa belajar menulis, bisa sharing penulisannya sendiri, terus bisa bareng-bareng membaca sama teman-teman lain sehingga nggak berasa sendirian gitu ya, menguber karir di dunia literasi ini gitu. Terus selain grup-grup nih teman-teman, kita selain grup dan event kita juga eh udah punya beberapa aplikasi eksklusif untuk member-member KBN gitu ya. Jadi ada aplikasi iFik. Kalau misalnya teman-teman itu ragu gitu ya dengan premis dan tokohnya seperti apa gitu, apakah udah bener nih, apakah belum bener nih gitu ya. Teman-teman bisa menganalisis tokoh, menganalisis premisnya lewat aplikasi ini. Dan ini aplikasinya aman ya teman-teman ya. Jadi data kalian tidak akan disimpan di dalam aplikasi ini. Terus aku juga nggak akan bisa baca data kalian gitu. Jadi semua ide-ide yang kalian analisis lewat aplikasi ini tuh benar-benar aman, privat dan kerahasiaannya terjaga kayak gitu. Oke deh. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan KBN bisa bergabung nanti lewat link KBN yang akan dibagikan Bu Nadira di kolom chat gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung dengan KPN. Gitu aja sih ya. Sekarang saya kembalikan ke Kak Malika supaya Kak Malika bisa langsung memperkenalkan gitu mentor narasumber kita yang oke banget yang udah menjangkau jutaan pembaca lewat novel-novelnya nih. Terima kasih. Terima kasih, Katika. Wow ya, jadi buat teman-teman sini jangan lupa kasih tahu bestinya, saudaranya, teman-temannya buat join ke KBN. Oke, sebelum masuk kita ke materi ini, aku mau tanya dulu dong di sini siapa sih yang suka genre fantasi? Coba direct dulu aku, atau di kolom chat boleh dong. Biar semangat nih. Mentornya hari ini juga ngasih materinya. Siapa yang suka genrenya fantasi atau di sini yang penasaran gimana sih cara nulis di platform-platform tapi itu bisa bercuan gitu kan, bisa dibaca oleh banyak pembaca secara global juga gitu. Coba dong lihat siapa nih siapa. Banyak tuh kan. Aku gak kalela, Kak Syamasa.
Oke, karena ini materinya berhubungan sekali dengan penulis genrenya fantasi itu ada apa aja gitu kan. Terus bagaimana sih cara menjangkau pembaca secara global? Hari ini ada mentor yang paling cihuy dan paling mantep. Makanya aku bilang tadi adalah kitab paling muancep hari ini. Itu ada Kak Jimmy Choo. Selamat malam Kak Jimmy Choo. Oh Halo, ya Kak Jimmy Choo itu juga membernya KBN ya Kak ya? iya benar, Kabar. Apa kabar malam hari ini Kak Jimmy? baik sama sekali. Ya, baik. Oke, Kak Jimmy sudah siap memberikan materi pada malam hari ini? Siap, siap sekali. Oke, kalau gitu silakan mic-nya adalah untuk Kak Jimmy. Boleh nih Kak Jimmy atau Kak Tika nih yang mau nge-share? Aku yang nge-share kan, aku nge-share Oke, bantu share. siap. Teman-teman boleh dikasih tahu ya kalau nanti ternyata ada yang mungkin hilang atau suaranya nggak jelas, langsung dikasih tahu aja di kolom chat. Oke, teman-teman semua sudah terlihat? Oh, sudah. Oke, silakan Kak Jimmy. Oke, halo, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Jimmy Chu, penulis novel online. Perlu saya sampaikan di sini, saya tidak terlalu pintar untuk berbicara, tapi semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dimengerti dan akan menjadi bahan masukan buat teman-teman semua untuk menulis di platform online. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita bisa mulai. Oke, baik. Mari kita mulai dengan pertama. Perbedaan antara buku cetak dan platform online tentu saja ada perbedaannya ya. Buku cetak online itu karyanya harus utuh dulu, tamat artinya satu buku pas, baru mendapat respons dari pembaca. Ini beda dengan platform online. Online itu ceritanya dirilis berseri atau per hari harus dirilis, dan itu semua akan dipengaruhi oleh reaksi pembaca. Kalau pembaca kita bereaksi di dalam tulisan kita, itu akan menaikkan algoritma kita atau strategi kita dalam melakukan update. Maksudnya di sini dalam melakukan update adalah minimal dalam satu hari itu kita harus menerbitkan 2 bab. Tujuannya apa? Tentu saja adalah untuk mendapatkan perhatian dari algoritma. Kalau algoritma memperhatikan kita, maka buku kita akan dinaikkan di atas, artinya di beranda. Kalau buku kita muncul di beranda, maka pembaca atau calon pembaca akan melihatnya, terkesan dengan covernya, terkesan dengan judulnya, dia akan langsung membaca. Kalau kita malas, misalnya satu hari update, satu hari enggak, mohon maaf, algoritma tidak akan sayang kepada kita. Jadi perlu kalian ingat adalah satu, pembaca reaksi langsung kasih like atau komentar, buruk, baik, itu akan tetap mempengaruhi algoritma kita, akan naik. Kedua adalah strategi mempengaruhi kita dalam update. Ketiga adalah komunitas. Kalau kita punya komunitas dan mengajak untuk uh, membaca buku kita, maka itu juga akan diperhatikan oleh algoritma. Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana penghasilannya? Buku cetak itu umumnya mengandalkan royalti penjualan setelah buku terbit atau bukunya terjual. Beda dengan platform online. Selama buku kita itu masih tetap dirilis, artinya tiap hari ada rilisnya 2 bab, 3 bab, itu pemasukan akan datang ke kantong kita. Didapat dari mana? Buka bab oleh pembaca karena dikunci oleh aplikasi. Kalau misalnya di Good Novel itu di atas sampai dengan 1.000 kata, itu kalau tidak salah 14 koin. Di atas itu tentunya lebih. Beda kalau di platform global, global ini istilahnya adalah bahasa Inggris ya, itu 34 koin, lebih mahal lagi. Kedua adalah reader support. Di tiap platform online itu ada semacam kolom di mana pembaca dapat support pada kita. Dia akan memberikan hadiah berupa misalnya ada kopi, ada bunga mawar, ada apa sebagainya. Itu akan masuk ke dalam dompet kita dalam bentuk dolar. Ketiga, kontrak dan bonus.
kontrak dan bonus di sini dalam hal ini adalah kontrak eksklusif. Kontrak eksklusif jikalau di Indonesia, misalnya Good Novel Indonesia itu setelah mencapai 80.000 kata misalnya akan mendapat fee $35 atau ada yang $40 tergantung buku kita. Bonus itu adalah jikalau dalam jangka waktu 6 bulan, sebelum 6 bulan kita sudah mencapai misalnya 20.000 view, maka pada bulan keempat, kelima, dan keenam kita akan mendapat $50 per 60.000 kata. Itu di luar daripada pembaca yang membuka koin atau dari support berupa gift dan lain sebagainya ya. Itu adalah apa tadi istilahnya bonus. Itu untuk Indonesia. Kalau untuk global, saya belum pernah tanda tangan eksklusif di Mega Novel, tapi saya pernah di Mega Novel Indonesia, tapi belum di Writer Global. Di Mega Novel lebih besar lagi. Setelah kita melewati masa view lebih daripada 20.000 itu misalnya, sebulan itu kita dapat namanya MAB itu $150. Itu di luar daripada pendapatan seperti buka koin dan lain sebagainya. Sudah itu ada lagi ini langganan. Langganan ini berlaku kalau di Good Novel itu cuma pada cerpen atau cerita pendek. Bagaimana menulis cerpen di sana itu biasanya dapat undangan daripada editor. Ketiga adalah revenue share. Revenue share itu adalah bagi hasil dengan pihak aplikasi. Ketiga, adaptasi. Adaptasi ini misalnya buku kita ada yang diadaptasi menjadi sinetron misalnya, atau menjadi naskah jadi donghua. Donghua itu adalah anime versi Cina yang genrenya adalah misalnya kultivasi kungfu dan lain sebagainya. Atau misalnya diadaptasi ini adalah buku kita diadaptasi versi bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Itu bisa saja terjadi dan tentu saja akan menjadi pemasukan bagi kita. Saya lanjut ya karena waktunya harus buru-buru nih. Peta platform novel Indonesia ada banyak sebenarnya, tapi saya menulis di Good Novel Indonesia. Saya menjadi EGN istilahnya. EGN itu adalah artinya adalah eksklusif Good Novel. Di Mega Novel Global saya menulis juga, dan Writer Global dan Indonesia saya menulis juga. Ada platform yang lain juga banyak, tapi saya membahas yang ini saja karena saya bahas mereka adalah karena saya mendapatkan cuan. Di yang saya tidak bahas tadi itu saya tidak mendapat cuan, jadi saya tidak membahasnya di sini. Lanjut ya. Good Novel Indonesia cocok untuk penulis yang ingin masuk ke dalam ekosistem pembaca luas dengan genre komersial. Genre yang paling cocok di sana Good Novel Indonesia sebenarnya adalah untuk genre female book atau buku perempuan. Romance, CEO Billionaire, werewolf, urban, fantasi, mafia, revenge, drama keluarga, dan cerita emosional cepat. Ini di Good Novel Indonesia. Tapi Good Novel Indonesia tidak menutup kemungkinan juga untuk buku-buku pria seperti fantasi, lain sebagainya. Nanti di bagian belakang akan saya bahas genre-genre apa atau tema atau premis seperti apa yang cocok untuk buku-buku di platform online ini. Catatan kontrak Good Novel memiliki pilihan eksklusif dan non-eksklusif. Tadi sudah saya jelaskan ya. Di Writer juga sama. Di Mega Novel juga sama. Cuman pasalnya ada orang yang berkata bahwa kenapa buku saya tidak pernah muncul di beranda lain sebagainya. Ya tentu seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Mungkin kamu melakukan hal yang tidak disayangi oleh algoritma sehingga algoritma tidak mau menampilkan buku kamu. Kalau kamu disiplin, update satu hari minimal 2 bab dengan jumlah kata misalnya 600 sampai 1.000 kata, bahkan lebih daripada itu, algoritma akan memperhatikan atau notice. Dia akan menyisipkan Anda di bagian depan atau beranda. Kalau buku kita sebagus apapun, kalau tidak muncul di beranda, tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak akan ada pembaca. Itu rahasianya. Kebanyakan penulis baru, mereka tidak gigih atau mereka cepat bosan. Baru menulis 30.000 kata,
mereka sudah berkata bahwa saya menulis sedemikian banyak, tapi kenapa buku saya tidak mendapat perhatian? Kamu tahu saya menulis berapa ribu kata baru saya mendapat perhatian pada saat pertama kali gabung di Good Novel. Saya harus menulis sebanyak 250.000 kata dulu baru mendapat perhatian. Sesudah saya mendapat perhatian, maka buku saya tampil di beranda. Selanjutnya orang berbondong-bondong follow saya. Setelah orang follow saya banyak, ketika saya menerbitkan buku baru, maka akan notice di akun mereka. Autor kesayangan kamu menerbitkan buku baru. Itu rahasianya. Kuncinya adalah tekun dan disayang algoritma. Kita lanjut ya, Hopwriter Global dan Indonesia. Ini sama saja dengan yang tadi itu caranya. Kalau editor saya di Hopwriter Global di Singapura, dia bilang bahwa mereka sama dengan Good Novel. Cuman dia pesan bahwa katakan kepada penulis-penulis baru, jika ingin untuk mendapat perhatian dari pembaca, penulis baru harus menghargai apa keinginan dari pembaca. Jangan memaksakan diri menulis sesuai dengan idealisme kita, melainkan menulis sesuailah dengan keinginan pembaca. Karena apa? Mereka membayar kita dengan mahal. Buka koin itu mahal loh. Apalagi kalau untuk ukuran global, Singapura, Malaysia, atau di luar daripada Indonesia, mahal sekali koinnya. Keuntungan lain kalau menulis juga di Hopwriter, selain terbit di Joyread dan di Tapon, jika beruntung buku Anda adalah yang terbaik atau terkenal dan laris, mereka akan menerbitkan juga di Kiki Story, Bravo Novel, Romanlar, dan Joy Reels. Itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa buku kita diadaptasi, diperluas. Jadi semakin banyak lagi uang yang akan masuk ke dalam kantong kita. Kegunaan strategisnya adalah menjangkau pembaca, lintas bahasa, dan genre. Saya lanjut ya, cepat-cepat. Nah, ini tadi kontraknya sudah saya jelaskan ya, antara dua, satu eksklusif dan non-eksklusif. Eksklusif cuma bisa terbit di aplikasi tersebut, misalnya di Hopwriter atau di Good Novel Indonesia, hanya bisa terbit di sana, tidak bisa pindah ke atau ditulis lagi di aplikasi lain. Namun jika kontrak non-eksklusif, itu bisa di-upload juga di tempat lain. Namun keuntungan dari eksklusif seperti tadi yang saya sebutkan, bonus pada tanda tangan pertama $35 sampai $50 jika mencapai 80.000 atau 90.000 kata. Kedua adalah jika mencapai 20.000 view dalam kurun waktu 3 bulan, maka kita akan bisa mendapatkan uang namanya BKB kalau di Good Novel, $50 setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan kalau di global, misalnya di Mega Novel atau Good Novel Global, atau di maaf, ada yang WA bertanya, Bang, full kah? Saya tidak tahu full atau tidak ya, Kak Tika. Sudah itu masih bisa masuk kok, Kak. Bisa. Iya, masih bisa masuk. Linknya pakai yang tadi. Iya, Ya? link yang tadi, kasihin aja. Siap orang pada mau ikut. Sebentar ya, kawan-kawan. Lanjut ya, tadi sampai di mana? Di eksklusif. Kalau di global, itu misalnya di Good Novel Global atau di Mega Novel Global atau di Hopwriter Global, itu BKB tadi lebih tinggi lagi yang saya bilang tadi di awal, $150 per bulan. Betul-betul menggiurkan, bukan? Jadi apa yang berkata bahwa menulis itu tidak ada mendapatkan uang, menulis itu adalah sekedar hobi, tidak. Kamu salah. Kamu kurang bergaul. Kamu tidak tahu di luar sana dunia itu begitu luas. Kamu tahu tidak ada kawan saya, dia menulis di salah satu platform, penghasilannya satu bulan dari satu buku itu 50 juta. Hanya di satu platform. Platformnya ada platform baru. Buku dia itu tentang seorang pemuda yang memiliki mendapat kayak semacam suatu benda pusaka atau artefak dan dia menjadi kuat. Bukunya sangat laris di aplikasi tersebut.
Terus ada kawan satu yang lagi, dia lebih laris lagi. Cuman bukunya itu mohon maaf ya, genrenya agak-agak harem. Tahu harem? Harem berarti itu adalah menceritakan tentang ketertarikan laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa dia laki-laki yang digilai oleh perempuan. Ada orang yang suka dengan genre-genre itu. Dan kawan saya yang saya sebutkan harem tadi itu, bukunya sangat laku sekali. Lebih daripada yang saya sebutkan tadi, 50 juta. Lanjut ya. Genre populer untuk female market. Satu romance itu sudah biasa. Romance ya cukuplah sekarang ya. Cuman kalau lihat dari tren berlaku, ada banyak sekali genre yang semakin digemari, yang secara global datang ke Indonesia dan mulai menyerang. Nanti saya jelaskan di belakang. Werewolf. Werewolf ini adalah manusia serigala. Akan tetapi di global kelihatannya, katanya kawan saya yang menulis di global, dia bilang sudah mulai agak-agak jenuh. Historical drama. Historical drama ini yang sekarang ini mulai menyerbu. Kalian tahu historical drama? Apa ada yang pernah nonton film The Double? Film Cina, kerajaan itu The Double. Itu adalah genre historical namanya. Nanti saya jelaskan mengapa buku-buku atau genre-genre semacam ini sangat disukai. Ada namanya dan tekniknya. Sekarang romance female. Genre ini adalah emosional, luka, menuntut, lain sebagainya. Saya rasa bisa dibaca kali ya ini ya. Lanjut, historical drama. Konfliknya tidak selalu keras, tapi penuh dengan status, etiket, reputasi, dan strategi. Ini nanti akan saya sebutkan atau saya jelaskan cara menulisnya. Yang pasti di genre-genre semacam ini itu penuh dengan kekejian, kesombongan, fitnah, olok-olok, dan lain sebagainya. Namun, ada namunnya ya, itu diakhiri dengan sesuatu yang dinamakan slapping face. Slapping face adalah tamparan balik atau serangan balik atau pukulan balik yang dilakukan oleh protagonis. Dan ini efeknya adalah membuat pembaca sangat lega setelah sebelumnya dia sangat geram, dia sangat benci dengan orang yang melakukan hal itu. Namun ketika penulis melakukan adegan slapping face, pembaca sangat senang. Kalian pasti pernah nonton di drama-drama pendek Cina, itu adalah slapping face. Tekniknya adalah sama dengan teknik yang saya jelaskan seperti ini. Di zaman sekarang ini, kebanyakan buku-buku kita harus menampilkan teknik seperti tadi. Kalau kita membuat buku kita terlalu datar dan lain sebagainya, kita tidak akan dinotis oleh pembaca. Pembaca umumnya sekarang lebih suka dengan sesuatu yang seperti tadi. Kalian sering lihat bahwa selir itu kejam. Misalnya selir ini dia sangat cantik dan disukai oleh kaisar, dan dia tidak ingin disaingi. Sehingga dia akan melakukan hal-hal kejahatan seperti membunuh selir baru yang cantik dan lain sebagainya. Sehingga dia satu-satunya akan disayang oleh kaisar. Namun selir-selir ini yang lain pasti tidak akan diam. Akan ada serangan. Dan disitulah terjadi konflik yang membuat pembaca kadang-kadang merasa geram, merasa benci, namun akan puas dan senang ketika terjadi slapping face atau tamparan balik. Saya punya buku satu female tentang historical drama ini dan pembaca sangat suka. Mereka berulang kali minta saya untuk melanjutkannya, namun belum sempat. Lanjut ya. Nah ini dia. Ini adalah yang saya sebutkan teknik menulis bergaya Qi. Di Cina disebut dengan teknik menulis gaya Qidian. Qidian itu apa sih? Qidian itu adalah aplikasi semacam kayak Good Novel di Indonesia. Ini Good Novel dari Singapura, tapi yang populer di Indonesia adalah Good Novel. Ini ada yang tahu web novel. Web novel itu adalah Qidian versi global, tapi asli Cina-nya adalah Qidian. Kenapa dia disebut bergaya Qi? Gaya ceritanya itu sangat cepat. Dia bersifat candu atau aditif, berorientasi pada kepuasan pembaca. Tujuannya membuat pembaca marah, kemudian puas, lalu ingin lanjut bab selanjutnya. Mereka akan selalu candu. Baru baca 3 bab, mereka akan selalu bilang, tambah lagi, kenapa cuma tulis 3 bab? Harus 10 bab. Mereka akan mendesak autor. Dan autornya sengaja membuat hal seperti ini supaya menjadi candu. Cara-caranya seperti apa sih? Teknik Qi itu atau Qidian ini. Konflik cepat.
Bab awal langsung memicu emosi. Jadi, di dalam teknik atau buku-buku yang bergaya Kidian ini berlaku untuk female maupun male ya. Bab awal itu tidak ada yang namanya prolog, tidak ada yang namanya narasi. Narasi yang prosa indah itu tidak diperlukan di dalam Kidian ini, teknik Kidian. Langsung masuk dimulai. Plak, tamparan itu keras menampar pipiku. Kemudian pisau itu menusukku. Aku kehilangan ingatan dan langsung tewas seketika. Ketika aku membuka mata, aku berdiri di hadapan semua orang ketika hari penentuan pemilihan untuk memilih seorang pangeran untuk menjadi istriku. Seketika aku terkejut dan aku sadar bahwa aku sudah lahir kembali atau aku reinkarnasi. Dia langsung seperti itu. Tidak ada langit pada saat itu berwarna gelap. Halilintar tidak ada. Langsung pada inti konflik dan langsung pada inti konflik dan langsung perempuan itu berkata, pada kehidupanku kali ini aku tidak akan melakukan hal yang bodoh lagi. Aku tidak akan memilih dia. Aku akan memilih yang lain. Tiba-tiba suara kaisar berkata, Putri Yensi, siapa yang akan kamu pilih? Semua orang sudah menahan nafas dan berpikir bahwa dia akan memilih pangeran kelima. Namun, aku dengan acuh tak acuh menuju kepada pangeran yang cacat itu. Semua orang berteriak, tidak mungkin, dia sangat mencintai. Langsung dikonflik seperti itu. Kalian paham ya? Ketika paham, saya kurang pintar berbicara, tapi seperti itulah gaya Kidian. Itu kayak Jadi, drama Cina gitu ya Kak Jimmy ya? Iya. Aku akhir-akhir ini sering nonton Dracin. Iya. Awalnya selalu kayak gitu. Drama Cina itu semuanya diangkat dari novel-novel bergaya Kidian ini. Sehingga dibuat lagi versi drama pendek. Cuman kadang-kadang karena biayanya murah, eksekusinya kurang bagus. Kalau yang eksekusinya bagus, coba Kak Tika nonton yang versi AI. Saya lebih suka kalau eksekusinya versi AI. Karena dia langsung dapat. Hooknya dapat, progresnya cepat, actingnya mereka kelihatan marah, kata-katanya juga bagus. Oh, oke. Ada yang versi AI. Versi AI biasanya lebih bagus. Karena kalau versi manusia, biasanya kalau artisnya artis drama pendek nomor 1 atau kelas 1, bagus. Tapi kalau mereka yang budget murah, biasanya mereka pilih artis kelas 3. Alhasil actingnya buruk. Meskipun naskah dan openingnya sudah bagus, 3 golden chapter-nya nih udah bagus, tapi kita akan merasa hampa di bagian tengah atau bagian akhir. Itu cuma segini, karena eksekusinya yang kurang bagus. Ada yang paham Kak, yang sambil tertawa. Pasti dia adalah penggemar drama Cina kan? Kita lanjut ya. Progresnya, MC-nya atau main karakternya harus makin kuat. Dia tidak bodoh dan dia tidak lemah seperti yang selama ini ditulis bahwa hatiku hancur, air mataku jatuh bercucuran. Tidak. Karakternya baik laki-laki maupun perempuan haruslah karakter yang kuat. Kalau wanita adalah wanita kuat. Kalau kalian nonton film drama Cina berjudul The Double, perempuan itu setelah dia dikuburkan, dibunuh oleh suaminya, dia ternyata tidak mati, tapi dia bangun lagi dan dia menjadi seorang wanita yang kuat. Dan penulisnya membuat karakternya selanjutnya adalah karakter yang kuat, yang bukan gampang dibodohi. Itu di filmnya sangat bagus. Film drama, bukan drama pendek, ya drama panjang, kayak drama seri. Sudah itu dialognya lebih banyak dibanding daripada narasi. Dialog itu lebih banyak terisi dengan hinaan, provokasi, debat, dan komentar NPC. NPC dalam hal ini adalah penonton. Di Cina itu, atau kalian sering nonton di drama Cina, sering sekali orang-orang menonton itu memberi komentar dan memanas-manasikan. Itulah yang masuk di dalam buku kita harus tulis seperti itu. Sudah itu lanjut ke hook per bab. Tiap bab itu kalian harus membuat hook. Hook agar pembaca menjadi candu. Besok nanti tunggu lagi yang apa lagi yang terjadi. Jadi dia berdebar dan selalu menantikan. Kita jangan bikin semuanya turun. Dia harus terus naik dengan hook-hook yang tajam. Hierarki keras. Di dalam novel-novel bergaya Kidian ini, hierarki keras itu dalam hal ini status. Orang-orang itu sangat sombong misalnya yang kita tulis agar pembaca harus dia membuat dia
mementingkan hierarki, artinya dia selalu menghina dengan berkata bahwa kamu siapa, statusmu apa, saya ini adalah seorang anak seorang kaya nomor 10 di kota ini, kamu hanya seorang anak gelandangan berani-berani kayak gitu. Kita yang membacakan gemas kan, padahal kita tahu sebenarnya kita sudah misalnya bikin novel ini, main karakternya adalah seorang memiliki identitas tersembunyi. Identitas tersembunyi itu salah satu genre juga. Jadi dia sebenarnya orang kaya, tapi dia tidak suka menampilkan kekayaannya. Dia tampil biasa aja. Kalau kalian baca buku, nah itu identitas tersembunyi, materi lokal, semuanya masuk gaya. Sudah itu bahasanya cepat, sederhana, padat, emosional, dan mudah dipahami. Kita tidak perlu pakai bahasa yang terlalu tinggi seperti bahasa yang sastra atau apa. Kita harus bahas yang cepat. Gaya Kidian ini, kalau dalam 20 bab tidak ada progres daripada sang main karakter, mereka akan langsung drop pembaca. Begitu drop, mereka akan tinggalkan buku kita. Jadi kita tetap harus pertahankan. Hari ini misalnya dia tadinya main karakter dihina, ya. Maaf tadi suaranya agak ngejauh. Oh, sekarang udah. Jadi gimana sekarang? Udah clear lagi. Udah clear lagi. Iya. Oke, saya lanjut di hierarki. Tadi hierarki itu bahwa seseorang yang sombong selalu menampilkan bahwa statusnya tinggi. Saya adalah orang kaya nomor 5 di kota ini. Dan kamu siapa? Kak Jimmy, maaf suaranya balik jauh lagi, Kak. Oke, gimana ya? Nah, ya. Apa harus baterainya ya? Udah aman kok, Kalau Kak. gini kedengaran nggak? Udah. Kedengaran? Aman. Kedengaran. Oke. Bahasa cepat, padat, emosional, dan mudah dibaca. Itu sudah tadi ya. Kita lanjut ke ritme. Ritmenya paling sering muncul adalah 1, dihina atau diremehkan. Buktinya muncul slap face dan konflik baru. Begitu slap face terjadi, langsung kita harus bikin di arc selanjutnya adalah konflik baru lagi. Jangan tetap bertahan di situ. Kita tidak boleh membuat adegan itu terlalu lama lebih daripada 5 bab. Kalau 5 bab masih dimaafkan, 7 bab masih dimaafkan. Tapi sudah itu kita harus pergi ke adegan yang lain lagi. Slap face bagi yang baru bergabung itu adalah cara untuk menampar balik pada seseorang yang sombong atau seseorang yang tadinya menghina protagonis atau main karakter dengan cara menjatuhkan dia. Tidak selamanya face slap itu adalah melakukan tangan, tidak. Kadang-kadang dengan kata-kata atau dengan bukti, misalnya dia dihina-hina orang miskin, namun dia mengeluarkan misalnya apa ya, atau dia tiba-tiba menjentikan tangan dan mobil Porsche yang harganya misalnya 50 miliar satu biji, langsung datang mendekat dan seorang sopir menunduk, "Tuan silakan naik." Semua orang akan terkejut dan orang yang tadinya sombong berkata bahwa dia orang kaya nomor 5 di kota akan langsung malu. Wajahnya memerah dan dia ingin rasanya tenggelam di dalam tanah. Itu adalah slapping face versi tindakan. Tidak selamanya tamparan, tapi dengan tindakan juga itu adalah slapping face. Bentar. Nah, untuk menambah seru buku kita tadi, tidak seru rasanya kalau cuman ada protagonis dengan tokoh antagonis yang sedang berdebat. Kalian harus juga menyisipkan karakter-karakter buruk misalnya. 1 misalnya, penonton yang munafik. Penonton munafik ini biasanya awalnya mereka adalah mengeluh-elukan si antagonis. Iya, dia anak orang kaya. Kau itu orang miskin, lain sebagainya. Kau tidak pantas dengan dia. Tapi begitu protagonis mengeluarkan mobil yang mewah, mereka akan langsung dengan tidak tahu malu langsung menjilat. Ih, ternyata dia memang kaya ya. Aku memang suka sama dia dari tadi. Sebenarnya aku berkata tadi itu salah. Aku lebih suka pada dia. Itu adalah tokoh-tokoh yang harus kalian tampilkan di dalam buku kalian supaya menarik. Karakter lainnya adalah misalnya seorang
penatua atau seorang elder yang berpura-pura wibawa dan berpura-pura bijaksana, namun sebenarnya dia adalah orang yang licik. Dia sebenarnya ingin mengambil keuntungan daripada perdebatan tadi, yaitu mencari muka pada si orang kaya nomor 5, anak orang kaya nomor 5. Ya, sudah itu kalian bisa juga menampilkan karakter, misalnya ada seorang perempuan tua yang tidak tahu malu, misalnya dia ingin memenangkan suatu perlombaan atau hal melawan protagonis, misalnya mereka berebutan membeli eh, satu barang di toko yang tinggal satu, dan dia untuk memenangkan hal itu, dia tanpa malu-malu akan duduk di lantai dan memukul dada dan menggaruk kepalanya sambil berteriak, lihatlah dia ini seorang anak muda, tapi dia menghina saya orang tua. Dia tidak memberi kesempatan pada saya, padahal saya punya anak cucu gini-gini yang membutuhkannya gini-gini. Itu adalah karakter-karakter yang bisa kita masukkan, dan ketika kita menulis dengan rangkaian kata yang bagus, disusun dengan teknik yang bagus, pembaca pasti geram terhadap karakter-karakter sampingan tadi itu. Itu adalah gaya-gaya Kidian. Nah, sekarang nih masuk di female. Female tadi kayaknya sudah ya, romance, werewolf, historical drama. Terus genre platform membuat candu adalah karena selalu dimulai dengan dihina, ditolak, dihianati, namun akan menampilkan potensi rahasia, skill, uang, statusnya naik makin tinggi dan dia makin dihormati, sehingga banyak muncul tokoh-tokoh atau orang munafik yang mencoba memuji-muji dia. Krisis, musuh, dan ujian baru, Slapface. Oke, lanjutnya adalah formula praktis nakah platform online, yaitu premis harus kuat, masalah besar harus terlihat sejak awal, MC-nya ditekan, progresnya jelas, artinya setiap 7 bab ada progresnya. Dia tidak, misalnya tidak bekerja sebagai seorang juru masak, tapi dia akan naik menjadi seorang kepala bagian masak, lama-lama menjadi koki. Sudah itu nanti datang musuh lagi, dia akan diusir misalnya sama yang punya restoran, dia membuka lagi restoran baru, datang lagi pembeli yang baru, lain sebagainya, semakin hari semakin tinggi. Itu adalah namanya progres kekuatan dia. Ini naskah-naskah, sorry, ini. Naskah-naskah seperti apa sih yang disukai di di platform global maupun platform Indonesia belakangan ini? Satu, urban fantasi. Contoh paling gampang adalah menantu miskin dihina oleh keluarga, namun tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pewaris kekayaan. Ini contoh tadi saya bilang novelnya Charlie Waite. Beast Taming, ini adalah tentang binatang-binatang atau makhluk setengah manusia setengah binatang. Tadinya misalnya protagonis mendapat satu telur yang ternyata melahirkan telur cacat. Misalnya dia hanyalah ulat yang keluar, sementara yang lain dapat naga, yang lain dapat phoenix, namun dia dapat ulat. Tidak ada yang tahu bahwa ternyata nanti ulat tersebut akan bermetamorfosis menjadi raja naga atau naga emas misalnya. Tower Ancestion ini adalah tentang seperti, ada yang pernah baca solo leveling, seperti itu. Naik level. Itu candu. Sudah ini sistem dan genre RPG, saya rasa semuanya tahu ya, sistem. Jadi ceritanya gini, yang paling mudah aja ya, yang saya bilang kayak tadi. Dia mati, seorang dokter perempuan ini, anggap aja. Dia habis operasi. Dia pulang tengah malam capek, dia ditabrak mobil. Dia mati, dan dia bangun di 100 tahun yang lalu. Pada orang yang namanya sama dengan dia. Dan dia dapat sistemnya ada, bisa tukar, dapat poin berapa, bisa mendapatkan makanan. Dan dia hidup pada saat itu adalah di era kemiskinan. Di era kemiskinan itu sangat susah mendapatkan makanan, namun dia mendapatkan makanan dengan mudah karena dia memiliki sistem. Sudah itu apokalips. Apokalips ini adalah genre tentang kiamat atau semacam era kemiskinan. Jadi mereka bercerita bahwa sama seperti tadi biasanya, dia mengalami reinkarnasi.
Dia mati pada saat badai salju selama 1 tahun penuh di bumi, namun dia hidup lagi dan dia mengadakan persiapan untuk bertahan hidup selama 1 tahun badai salju itu. Sudah itu farming, kingdom, dan cooking. Sama seperti tadi. Kalau kalian baca buku saya ada di Good Novel, judulnya adalah Kembali ke 1980, memulai kembali dari nol, membangun dari nol untuk mendapatkan segalanya. Itu genrenya sama seperti ini. Dia kembali ke masa lalu dan memulai dari nol untuk mendapatkan sesuatu lagi. Ceritanya sebenarnya ya kalau kita bisa dikatakan adalah ya premisnya sederhana aja. Misalnya dia berhadapan dengan orang-orang desa yang sifat-sifatnya kayak tadi serakah lain sebagainya, untuk kemudian dia membangun kekayaannya dari pelan-pelan sampai menjadi konglomerat seperti tahun 2026. Cerita-cerita ini akan menjadi bagus dan candu bagi pembaca jikalau kita mengolahnya seperti tadi. Ada tetangga yang sirik misalnya, yang setiap hari datang meminjam makanan atau misalnya apa, membanding-bandingkan dia dengan anak menantunya, kayak begitu-begitu. Ini adalah gaya teknik Kidian, jadi premis-premis sederhana yang sebenarnya biasa saja kita bikin sehingga menjadi candu bagi pembaca. Pembaca saya tentang buku yang tadi saya bilang Kembali ke 1980 itu, mereka selalu komen di bawah bahwa kenapa cuma 3 bab 1 hari, harusnya 10 bab. Ayo cepat lagi update. Mereka memaksa, itu yang tadi saya sebut, candu. Kita harus membuat pada pembaca itu candu dengan buku kita. Terakhir, oke. Kayaknya sudah selesai nih Kak Tika. Apa waktunya masih ada atau gimana? Sudah, boleh Kak kalau misalnya mau membuka Q&A silakan, akan dipandu oleh Kak Molly gitu. Kalau enggak, aku ada banyak pertanyaan ke Dewi. Banyak ya ini. Ini udah ada 2 pertanyaan dulu sih, atau mungkin nanti sekalian dari Katika ya, satu ya. Baik, Oke. boleh dari peserta dulu. Oh Kak Jimmy, ada dari Kamira. Kamira tuh tanya, Kak mau tanya, di platform pembaca, apa lebih senang baca yang banyak dialog daripada narasi, atau harus seimbang antara narasi dan dialog? Kalau pendapat saya, seimbang bagus. Kalaupun kita bikin terlalu banyak dialog, tapi dialognya lari daripada konteks cerita atau tidak membawa cerita bergerak, lebih baik jangan. Karena kadang-kadang tidak selamanya seseorang itu pintar membuat dialog. Karena membuat dialog itu supaya menggiring cerita berkembang itu cukup sulit menurut saya. Nah, kalau mau dialognya bisa saja ditambahkan dengan komentar NPC tadi, atau misalnya dengan komentar karakter-karakter yang buruk yang mencoba mengompori, nah itu bisa. Namun kalau antara protagonis dengan antagonis, itu haruslah debat. Debat yang berujung pada slapping face atau tamparan balik, mempermalukan si antagonis yang jahat itu. Dan kalau bisa mempermalukan semua NPC supaya mereka menampilkan sifat asli mereka, yaitu munafik dan berbalik buru-buru memuji-muji protagonis. Itu bisa seimbang, tidak masalah. Saya kira itu aja. Oke. Kamira, apakah sudah memahami? Jadi lebih baik katanya seimbang daripada banyak dialog tapi tidak menggiring ceritanya kemana-mana. Oke, Kamira boleh dong nih kasih riaknya paham, Kak. Yeah. Oke, lanjut ya Kak Jimmy. Ini dari Kak Grace. Kak Grace tuh mau tanya, rata-rata di genre thriller atau psychological drama menggunakan berbahasa Inggris di tengah plot yang slice of life dan fantasi, apakah cukup tren di platform online? Thriller ya. Thriller atau psychological drama, Kak? Kalau menurut saya, kebanyakan editor akan mengarahkan kepada genre-genre yang saya sebutkan tadi. Saya tidak berkata bahwa buku-buku tadi itu kurang peminat. Tetap ada peminat dan tetap ada yang menyukainya. Namun kembali lagi bahwa kita menulis untuk menyenangkan
pembaca yang sudah rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membaca buku kita. Jadi mari kita tulis yang genre yang dia sukai seperti apa. Jadi kita harus lihat-lihat dulu di platform ini yang paling laku adalah seperti apa. Kita ikuti seperti tadi. Karena di sini kita adalah untuk mencari cuan tentunya. Oke, jadi tetap harus melihat setiap platformnya tuh yang paling menarik tuh genrenya yang mana Iya, berarti ya Kak ya? iya. Oke, siap. Kak, lanjut lagi Kak Jimmy. Ini ada dari Kak Steve. Dia mau nanya katanya, di platform Good Novel itu ada genre horor fantasi nggak Kak? Rencananya mau nulis genre itu pakai mitologi dari Indonesia. Apa genre itu diminati? Genre horor, ya saya harus berkata bahwa kurang banyak yang berminat kalau di Good Novel maupun di platform lain. Namun kalau dibikin sebagai kayak mitologi gitu, saya pikir mungkin menarik sepanjang kita membuatnya kembali lagi kepada teknik yang saya katakan tadi. Kita harus mengikat pembaca dengan gaya yang sekarang lagi laris. Itu yang tadi saya sebutkan gaya Ki atau Kidian. Kalau misalnya kamu pintar untuk mengolah sehingga bergaya kayak tadi itu, saya rasa pasti akan ada yang suka. Pembukaannya misalnya dengan langsung dengan uh, adegan hook dan apa namanya istilahnya langsung di konflik, pasti ada yang suka. Tetap harus kita membuat supaya pembaca itu candu dengan tulisan kita. Jangan kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus menggiring supaya mereka merasa kecanduan dengan tulisan kita ini. Selalu ada saja yang baru, ada saja orang yang misalnya masuk, misalnya kayak tadi horor ya, terus dia datang masuk, terus dia bilang kata, kamu penakut, kamu nggak mungkin mampu seperti apa-apaan, kamu bilang kamu memiliki ilmu yang bohong, terus bilang kata lagi pula kamu hanyalah seorang dari desa, bagaimana mereka mungkin itu bisa, saya rasa ya pasti bisa. Itu aja Kak. Oke, jadi sebenarnya bisa ya, tapi harus tetap ada risetnya juga berarti ya Kak, secara mitologinya itu berarti Iya, menarik ya sebetulnya. Oke, semoga Kak Steve menjawab ya kayaknya. Oke, sudah mengasih react. Sekarang kita lanjut satu pertanyaan dulu sebelum Kak Tika nih kayaknya udah eager banget mananya. Dari Kak Anastasia. Kak Anastasia nih nanya, Kak mungkin gak sih genre fantasi dipadukan dengan religi Islami? fantasi digabung dengan religi Islami. Saya Hmm. rasa bisa-bisa aja, cuman kita harus pintar-pintar pilih platform. Kalau religi, saya rasa itu tempat yang menulis yang mungkin yang bisa cocok adalah di KBM mungkin atau di Vizo. Tapi kalau di platform yang saya sebutkan tadi misalnya kayak Good Novel atau apa di copywriter, mega novel sebaiknya jangan. Mereka akan mementingkan pada genre yang sudah saya tuliskan tadi. Nanti ngomong-ngomong kalian akan mendapatkan apa ini slide ini ya. Jadi kalian bisa pelajari supaya kalian bisa membaca buku-buku genre tadi. Jika kalian memang benar-benar pengen terjun. Kembali lagi saya harus mengutarakan bahwa kita harus menulis apa yang disukai oleh pembaca. Karena dalam hal ini kita menulis untuk mendatangkan cuan. Kalau kita menulis sesuai dengan keinginan kita, pasti ada saja yang suka dengan itu, tapi mungkin tidak sebanyak yang rela membuang uang untuk membuka bab demi bab. Karena ini kan kita menulis di platform yang menggunakan apa namanya koin untuk membuka bab demi bab. Itu aja Oke, jawabannya. siap-siap. Berarti sebetulnya ada aja, tapi kalau bisa cari lagi platformnya yang sesuai berarti ya Kak Jimmy ya. Iya, Oke, siap. Oke, ini sebelum kita lanjut, Kak Tika silakan satu pertanyaan dari Kak Tika nih. Udah catet-catet nih Iya. Kak Tika. Apa namanya tuh? Mungkin sebelum aku bertanya ini aku melihat beberapa pertanyaan yang senada dari kolom chat itu ya. Ada Kak Aldanata, ada Kak Grace tanya lagi genre ini, genre itu apakah bisa gitu ya. Mungkin nanti seperti yang dijelaskan ke Kak Jimmy, tadi itu sebenarnya contoh-contoh yang dipaparkan oleh Kak Jimmy itu udah lengkap kok teman-teman ya. Itu adalah semua genre yang sedang populer sekarang. Jika genre yang kamu sebutkan itu di
luar dari yang sudah dituliskan Kak Jimmy, maka ya bisa aja dapat pembaca tapi tidak maksimal. Jadi semacam itu sebenarnya yang mau disampaikan oleh Kak Jimmy. Jadi usahakan apa namanya ini untuk menjawab teman-teman yang pertanyaannya dari tadi apakah genre ini bisa, apakah genre itu bisa. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan slide selain ini atau PPT Kak Jimmy ini akan dibagikan via KBN ya. Kemudian bisa dibaca lagi. Di sini udah semuanya tuh udah disebutkan sama Kak Jimmy. Jadi semua yang populer sudah disebutkan. Apabila di luar itu, maka itu bukan termasuk yang populer di Good Novel, Mega Novel, dan Hope Writer kayak gitu. Oke, aku akan masuk ke pertanyaanku ke Kak Jimmy. Tadi itu kan disebutin bahwa satu apa namanya itu satu rotasi itu loh Kak yang dari diremehkan, kemudian bukti muncul, kemudian slap face itu nggak boleh lebih dari 5 bab gitu ya Kak ya. Itu apakah kalau misalnya kurang dari 5 bab atau lebih sedikit dari 5 bab itu boleh ataukah sebaiknya ya pas di 5 bab gitu? Boleh, lebih cepat boleh, lebih sedikit boleh. Tadi saya patokannya di 5 bab aja, karena artinya Eh, supaya kita berjaga-jaga. Sepanjang kalau kita bikin sampai misalnya 7 bab ya, atau eh, misalnya 8 bab, sepanjang kita bisa mengatur ritmenya, kita bisa mengatur emosi pembacanya, membuat dia lebih geram lagi dan lebih benci lagi, itu boleh. Namun kita harus cepat juga membuat supaya protagonis ini jangan terlalu lama dibiarkan sebagai sosok yang ditindas. Karena pembaca akan jengkel, kalau dia Oke. jengkel dia tinggal. Oh Itu saja iya. tujuannya. Jadi sebenarnya itu tinggal rotasi aja ya kak ya. Kalau misalnya kita mau Iya, bikin seribu chapter gitu, maka ya pastikan dia ah, rotasi terus per 5 chapter tuh ada slap face per 5 chapter kayak iya. gitu. Dengan Cuma konflik-konflik baru setiap 5 chapter gak sih? Atau iya, harus ada konflik besarnya? cuman kalau kadang-kadang misalnya kita misalnya ini Oh, sepengalaman saya dan pernah dapat juga ide dari kawan saya dan apa, kalau 3 kali kita sudah melakukan adegan slap face, kita harus rubah lagi kepada misalnya adegan yang tenang, misalnya dia pergi makan-makan, pergi liburan, kita pergi ke sana, kita oh, bikin lagi 3 bab. Kita jangan beruntun gitu-gitu terus, kita harus buat relax dulu lagi. Relax lagi nanti tiba-tiba mulai lagi ketemu plan dengan yang ada satu masalah gini, gini, gini. Naik lagi tensinya, turun lagi. Kita harus pindahkan. Abis itu misalnya dia ketemu dengan cewek, misalnya terus dia pacaran, atau misalnya maaf nih ya, kalau di genre-genre dewasa langsung dia melakukan adegan week-week gitu misalnya, kita harus ada kita atur 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 supaya pembaca tidak bosan. oh, oke oke. Berarti boleh dikasih jeda ya. Jadi setelah kayak 3 kali rotasi slap face, terus kita kasih cool down gitu. Misalnya pergi Iya, ke lokasi baru atau ketemu sama tokoh utama ceweknya gitu. Atau Pak iya. Kencan kayak gitu boleh ya. Oke. Eh, aman aman Kak. Udah paham aku jadinya. Menarik sekali ini menulis dengan Gideon karena kan kalau akhir-akhir setelah nonton The Double itu Kak, kan kan pas aku konsultasi kemarin ke Kak Jimmy kan sempat disaranin nonton The Double ya. Terus aku nonton The Double, terus kemudian berlanjut nonton beberapa Drajin gitu ya. Ternyata apa namanya itu memang yang lagi tren adalah yang modelnya seperti ini gitu. Jadi aku Iya, penasaran mempelajarinya gitu. makanya ini kan saya sudah bilang bahwa saya mengajarkan hal yang mendatangkan uang buat saya. Jadi saya tidak mengajarkan yang tidak mendatangkan uang. Jadi kayak tadi saya bilang saya nggak mau sebut platform yang lain-lain karena ya saya di situ tidak dapat uang misalnya. Jadi saya mengajarkan teori ini adalah sehingga buku saya diminati dan saya mendapat uang. Jadi teman-teman patokan aja dari yang sudah di slide ini, tidak perlu minta yang macam-macam sesuai keinginan saya maunya genrenya gini-gini, jangan. Kalau kalian tujuannya adalah mencari uang dan mendapat attention dari suatu platform, pakai saja jurus yang saya kasih ini. Ini mohon maaf nih ya kawan-kawan semua, saya ajarin sama kalian ini di sini ini rahasia sebenarnya. Saya tidak mengajarkan pada banyak orang.
kawan-kawan saya saja ada 3 orang yang belajar khusus pada saya tentang gini-gini. Mereka sih autor atau penulis yang eksis dan cukup laris. Nah, mereka belajarnya berbayar kepada saya. Saya mau belajar mengajarkan pada kalian karena saya lihat kebanyakan di grup ini masih pemula dan mereka masih berpatokan bahwa oh, ternyata menulis di online itu kayaknya gengsinya di bawah atau misalnya tidak dapat uang lain sebagainya. Nah, saya di sini mengajarkan bagaimana cara mendapat uang. Dari saya sendiri, saya menulis di banyak platform, ya saya 2 digit loh. Itu belum kawan-kawan saya. Iya, Wow. Wow. Oh. Ini full time berarti ya Kak Jimmy menjadi penulis aja di iya, platform ya Kak? Wow, jadi tenang teman-teman, penulis itu ternyata bisa menghasilkan kok ya. Oke, iya. Maka ketika dan ah, cara seperti ini, oke, ketika ada pertanyaan lagi, ada kita bisa moving ke peserta. Oh, silakan moving ke Oh, peserta. silakan. Oke, nah karena pertanyaan Katika ternyata itu sudah mencakup beberapa pertanyaan yang lainnya juga. Jadi Kak Nikmato jadi tadi sudah dijawab ya, keluar dari hubungan toksik dan segala macam konfliknya gimana tadi juga sudah dijawab, perlu ada 3 rotasi, habis itu harus cool down lagi, baru ada 3 rotasi lagi, dan ini juga udah menjawab dari Kak tadi Kak Nikmatul udah, Kak dan Tanta juga udah. Oh mungkin ada kalahnya nih nanya. Kak, kalau misalnya nih nulis pakai bahasa Indonesia, apakah ada kemungkinan bakal keluar juga di luar Indonesia atau tetap harus nulis dengan bahasa Inggris kalau kita mau cari pembacanya secara global? kalau di Novel Tune itu buku-buku yang laris mereka terjemahkan juga ke bahasa lain. Kawan saya ada yang diterjemahkan ke bahasa Arab, ada ke bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Nah, sementara kalau di platform lain seperti Good Novel dan Hopewriter yang saya sebutkan tadi Mega Novel, kita harus melakukan translate. Translate-nya kenapa kalian tidak usah bingung-bingung. Sekarang ada namanya aplikasi untuk translate, itu namanya DeepL. DeepL itu cukup baik dan diterima, mereka cukup paham. Ada juga kalau mau yang gratis itu namanya Google Translate. Caranya ya kalian upload satu bab misalnya sepanjang 50.000 bab ya 50 bab itu misalnya ada sejumlah 100.000 kata. Itu bisa kalian langsung sekaligus apa translate, tapi translate jangan per kolom ya, harus pilih dokumen. Dokumen baru klik dokumen di dalam driver kita di ini, baru upload, langsung terjemahkan ke bahasa Inggris, dia terjemahkan. Satu lagi kekurangannya adalah kebanyakan kalau kita melakukan translate melalui DeepL atau melalui Google Translate, itu dia tidak bisa membedakan she dan he. Jadi kadang-kadang nama ada, misalnya kita kasih nama yang dia pikir itu adalah perempuan padahal laki-laki, tulis she. Jadi kita harus eh, apa namanya periksa lagi. Nah, sehubungan dengan itu, editor saya di Mega Novel kemarin dia koreksi, dia bilang bahasa Inggris saya, grammar saya, terjemahannya ini kurang baik. Dia bilang kamu seharusnya belajar memperbaikinya. Saya bilang iya, saya menggunakan Google Translate sehingga terbatas. Tapi dia menyarankan apa coba? Pakai aja translate lewat Chat GPT. Chat GPT itu bagus melakukan translate. Ya, jadi kalian silahkan melakukan translate lewat Chat GPT. Oke, jadi sebetulnya bisa kalau tapi kayak di novel tone ya berarti bisa ditranslate, tapi kalau di Good Novel itu tetap harus kita translate sendiri dan teman-teman bisa memanfaatkan Iya, kayak Google Translate atau misalnya DeepL, tapi yang paling bagus katanya adalah saran dari Kak Jimmy adalah dari ChatGPT. Jadi mungkin iya. kalian sudah dapat nih ya pencerahannya ya gitu kan. Jadi setiap platform tuh pasti juga beda-beda untuk bisa mencari pembaca dari secara global. Nah ini Kak, ada mungkin satu pertanyaan ya terakhir. Ini agak ini nih, Kak Krisna sempat nanya, Kak, novel tuh untuk disukain harus ada sedikit adegan kwik-kwiknya itu enggak sih? Apa gimana gimana? Untuk novel disukain itu harus ada adegan seksnya nggak sih Kak? Eh,
bisa kalau memang kalian suka, tapi kalau tidak suka tidak usah. Cuman kalau kadang-kadang kalau kita menulis buku-buku gitu ya kita kadang-kadang saya kadang-kadang memasukkan adegan tersebut di bab-bab tengah, tapi yang bukan vulgar ya. Artinya kita bikin pakai agak sedikit metafora karena metafora kan dilarang, metafora keras kan dilarang untuk teknik kidian seperti ini. Ya, kita bikinnya cepat. Misalnya wajahnya memerah ketika kaisar memegang pundaknya. Jubahnya langsung tergelincir menampilkan pundak yang putih semulus pualam. Tak lama kemudian kaisar meniup lilin mati dan tirai tertutup. Hanya terdengar desahan nafas memburu habis. Seperti itu. Itu kan tidak terlalu bagaimana ya? Oh, Gimana? iya, iya. Iya, Oke, nggak vulgar. nggak vulgar ya. Heeh. Betul, betul. Iya, Oke, Aku Kak mungkin Trisna ada apakah mau pertanyaan jawab nih? lagi. Ada pertanyaan lagi? Ayo, silakan dimanfaatkan dulu nih. Aku. Oh, ya ganti ganti Kak. Silakan ganti Kak. Silakan ganti Kak. Itu Kak Jimmy kalau misalnya menuliskan novel di platform-platform ini ya, apakah running 3 sampai 4 novel sekaligus? bagaimana, gimana? Apakah nulisnya tuh langsung 3 sampai 4 novel sekaligus kemudian stripping setiap hari gitu ataukah 1 sampai selesai dulu baru kemudian memulai novel lain lagi? Oh, jadi gini, saya sudah punya jadwal. Pagi misalnya untuk novel judul ini, ya kan? Heeh. Eh, siangnya untuk novel judul ini, malamnya untuk novel judul ini. Jadi saya gitu. Terus dalam menulis ini ada banyak hal yang harus kita bikin. Jadi setiap buku itu foldernya harus sendiri-sendiri. Misalnya buku yang tadi kembali ke 1930. Saya di situ ada punya catatan lore-nya apa, resumenya seperti apa, adegan terakhirnya apa, nama-nama karakternya siapa. Sudah itu langsung saya mulai tulis kan kita harus buat apa namanya outline kan. Outline bab Heeh. 1 bab 10 sampai bab 15 misalnya. Outline-nya seperti ini apa yang dimasuki nanti kira-kira nama ini harus kita masukin sebagai tokoh karakter yang menyebalkan, karakter manipulatif. Kita tulis. Sudah itu baru mulai nulis. Jadi sebelum menulis sesuatu, saya rincikan semuanya satu-satu supaya tidak salah nama, tidak salah alur, dan lain sebagainya. Oh, itu berarti sistemnya kalau Kak Jimmy nulis pagi langsung diupload gitu. Langsung, oh iya, oke, oh tentang hal itu, oke. Heeh. Atau Jadi nabung dulu gitu. jadi gini, Good Novel atau beberapa platform yang online itu supaya ternotis sama algoritma, kita harus membaginya, jangan upload sekaligus. Jadi misalnya kita hari ini menulis menjadi 3 bab ya. Heeh. 3 bab itu, satu bab itu minimal 600 sampai, kalau saya biasanya 600 sampai 800 kata. Jadi totalnya itu misalnya berapa ya? 18 ribu kata, 18, iya, 1.800 atau 2.000 kata. Saya bagi Heeh. 3. Upload pertama itu misalnya saya atur jam 10. Upload kedua harus siang, jam 12 atau jam 2 siang. Upload Oh. ketiga itu sore atau malam, misalnya jam 18 atau jam 19. Tujuannya apa? Agar terbaca oleh algoritma. Oh, ada jam-jamnya gitu ya. Iya, kita harus bagi. Hmm. Oke. Informasinya yang sangat daging ini menurutku, Kak. Aku pikir cuma ini loh ya, sosial media yang ada algoritma, ternyata naro novel di platform pun tuh ada algoritmanya sendiri berarti ya Kak ya? Iya, Oke. Terima kasih Oke, banyak loh Kak terima Jimmy. kasih banyak loh Kak Jimmy. Ini daging banget sampai kayak speechless bentar nih tadi udah ada infonya banyak banget gitu. Kayak mungkin ini terakhir ya, satu pertanyaan gitu. Dan ini sambil satu pertanyaan ini, boleh Kak Nadira silakan share link komunitas KBM. Karena tadi ada ternyata yang belum masuk juga, belum ada yang join. Dan nah, sudah di-share sama Kak Nadira. Jadi teman-teman yang belum join silakan klik-klik langsung linknya yang ada di kolom chat ya. Oke. Terus nanti ini juga, oh ada yang nanya rekamannya nanti akan segera di-share sama Katika berikut juga dengan nanti PPT slide-nya ini akan segera di-share juga sama Katika.
tungguin aja di announcement tiba-tiba ada aja gitu. Terus, oh ini ada satu pertanyaan karena ada dua orang yang pertanyaannya sama dan penasaran. Kak Jimmy selain Word, Google Word ya, bukan, Microsoft Word atau Google Docs, atau bahkan menulis tangan, ada rekomendasi aplikasi yang bisa dipakai untuk membantu dan mempermudah dalam merancang karakter, plot, riset, dan lain-lain nggak, Kak? Ada sih dulu, aduh namanya apa ya, saya lupa. Tapi saya kalau merancang karakter itu biasanya saya minta bantuan pada ChatGPT. Jadi saya sudah punya bayangan seperti ini. Karakternya harus adalah seorang nenek-nenek bernama misalnya bernama nenek Angeline Sao, karena buku saya kan berlatar belakang Tiongkok. Dia adalah nenek yang gini eh, suka serakah dan lain sebagainya. Nah, sudah itu saya minta tolong dilengkapi eh, karakter ini. Dia akan buat lebih mendalam. Kalau kita tidak suka, kita coret. Nanti sudah itu kita akan tempel di Google Docs atau di Word-nya kita karakter tambahan satu ini. Kita notice dia si A, gini. Dia harus masuk pada beberapa adegan. Supaya apa tujuannya? Supaya membuat cerita kita lebih berwarna dan lebih membuat pembaca menjadi geram. Itu saja. Oke, jadi mungkin teman-teman yang selain nanti menggunakan dari alat-alat dari alat-alat ya gitu kan, yang dari ada di website Katika gitu kan, bisa juga dicoba gitu kan, dikombinasikan tadi rekomendasi dari Kak Jimmy itu dari Laut GPT, tapi bukan untuk menulis ya teman-teman, itu hanya untuk Bukan. membantu workflow-nya gitu. Iya. Oke, bantu Jadi tuh. bisa saya jelaskan lagi tentang kegunaan. Jadi ChatGPT itu diizinkan di platform sepanjang membantu kita untuk merancang sebuah karakter atau informasi. Misalnya kita pengen cari tahu informasi apa, kita bisa menggunakannya. Eh, Kalau untuk menulis tidak boleh karena mereka memiliki alat sehingga bisa mendeteksi. Oke, gitu. Jadi tetap nggak boleh ya teman-teman. Itu cuma untuk Tidak membantu boleh doang building karakter atau mau brainstorming itu menyempurnakan nggak apa-apa. karakter. Betul gitu. Oke, teman-teman. Nanti ini karena waktunya juga sudah habis nih karena kayaknya masih banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikumpulkan. Nanti bisa langsung mention Kak Jimmy langsung aja ya di grup novel berarti ya Kak Tika ya. Langsung Ya. mention Kak Jimmy di grup novel karena ini kayak banyak banget nih yang langsung. Terus yang mau tanya-tanya gimana sih cara join ke grup KBN gitu kan. Kak Nadira akan menjawabnya karena akan melalui juga mengisi form teman-teman gitu sebelum masuk. Oke, teman-teman boleh dong on cam dulu karena mau foto bareng. Mau foto bareng. Nah, itu Kak Nadira boleh tuh mempersilahkan yang Japri yang masih bingung gimana sih cara join ke komunitas KBN gitu. Itu boleh Japri Kak Nadira ya, teman-teman. Oke, ayo dong. Cantiknya mana, gantengnya mana, ya. Oke. Udah ini segini aja on cam. Bener. Oh, masih ditunggu. Oke. Oke, teman-teman, ini kita akan di page satu dulu ya. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Bentar, karena tadi kayak kalingan. Oke, sekali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Siap. Oke, sekarang aku ke page 2-nya dulu. Satu, dua, tiga. Sekarang page yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, nah, Kak Jimmy, terima kasih sekali malam hari ini ilmunya beneran daging, beneran kitab suci yang kita cari hari ini. Nah, gimana nih perasaan Kak Jimmy? Akhirnya bisa kan ya mengeluarkan unek-unek Iya. bercerita, bahkan kayaknya yang lain berbayar sama Kak Jimmy, tapi teman-teman hari ini dikasih materi yang sangat daging dan gratis sama Kak Jimmy. Terima kasih banyak ya Kak Jimmy atas ilmunya malam hari Terima ini. kasih. Oke, jangan kapok-kapok Sukses ya Kak Jimmy, semuanya. siapa tahu ya. Siapa tahu Sip, tiba-tiba ngisi pasti. lagi nih kita. Oke. Siap. Terima Oke. kasih juga untuk teman-teman malam hari ini yang
tetap semangat buat teman-teman yang akhirnya tetap memilih genre fantasi. Terus gimana sih cara mendatangkan pembaca di platform online sudah dijabarkan. Dan yang masih bertanya, nanti dibagiin nggak ya? Dibagiin. Tunggu saja di announcement karena nanti videonya sama materinya akan di-share sama Katika. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wah, sampai jumpa di webinar menulis gratis bulan depan. Ditunggu ya teman-teman. Dadah.